Perlunya masukan dari para pakar. Hari itu berkali-kali Muawiyah bin Abu Sufyan, penguasa pertama dan pendiri dinasti Umayyah mencoba mencari jawaban atas sederet pertanyaan yang diajukan Kaisar Heraklius, penguasa Kaisar Romawi Timur kepadanya. Siapakah Heraklius? Siapakah dia yang pertanyaan-pertanyaannya membuat kening Muawiyah bin Abu Sufyan berkerut lama? Penguasa Romawi Timur dengan pusat pemerintahannya di Konstantinopel, kini Istanbul, itu adalah penguasa tertinggi Kaisar Romawi Timur antara 659 sampai 681 Masehi. Putra penguasa suami istri Konstans II dan Faustra ini berasal dari kawasan Armenia. Lahir sekitar 575 Masehi. Tokoh yang menjadi orang nomor satu Kaisar Romawi Timur pada 5 Oktober 610 Masehi. Inilah yang memimpin negerinya ketika pasukan kekaisaran tersebut berhadapan dengan pasukan kaum muslim dalam pertempuran di Yarmuk pada 15 Hijriah atau 636 Masehi. Pertempuran yang terjadi di sekitar sungai Yarmuk, Yordania berakhir dengan kemenangan pasukan kaum muslim. Sekitar 6 tahun selepas pertempuran itu, kaisar yang memiliki beberapa istri antara lain Flauvia, Eudokia, dan Martina dan memiliki gelar lengkap Flavius Heraclius Augustus itu berpulang pada Ahad 23 Safar 20 Hijriah atau 11 Februari 641 Masehi. Kala itu, salah satu kawasan penting di bawah kekuasaannya Mesir lepas dari kekuasaan dan jatuh ke tangan pasukan kaum muslim. Akan tetapi, usaha Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mencari jawaban atas sederet pertanyaan yang diajukan Kaisar Heraklius itu senantiasa menemui jalan buntu. Oleh karena itu, sekali lagi pendiri dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah itu mencoba menyimak dengan cermat surat itu. Salam sejahtera, kami sampaikan kepada Anda. Mohon kiranya Anda memberitahukan kepada kami ucapan apa yang paling disenangi Tuhan, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Siapa hamba yang paling mulia dan siapa pula perempuan yang paling mulia. Ada 4 hal yang di dalamnya terdapat ruh tetapi tidak bersemayam di dalamnya rahim. Kuburan apa yang berjalan dan membawa penghuninya. Ya Allah, terlaknatlah dia. Aku benar-benar tidak tahu apa jawaban pertanyaan-pertanyaan muskil itu. Keluh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tiba-tiba dalam benak Muawiyah bin Abu Sufyan terbesit pikiran bahwa tentu bukanlah Heraklius sendiri yang menyiapkan surat yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dia carikan jawabannya itu. Oleh karena itu, orang nomor satu dinasti Umayyah itu pun meminta masukan para pakar perihal pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata mereka pun tidak kuasa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya mereka memberikan masukan kepada Muawiyah agar menanyakan jawaban pertanyaan-pertanyaan itu kepada Abdullah bin Al-Abash. Betapa gembiranya Muawiyah menerima masukan yang demikian. Seiring dengan pendapat para pakar itu, Muawiyah bin Abu Sufyan pun segera mengirim utusan kepada Abdullah bin Al-Abash. Siapakah tokoh tersebut? Ia adalah seorang sahabat dan saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Itu bernama lengkap Abu Al-Abash Abdullah bin Al-Abash bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, putra pasangan suami istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Ummi Fadil Lubabah Al-Qurbah binti Al-Harits. Ini lahir 3 tahun sebelum Hijriah 618 Masehi di Mekah. Kala itu Bani Hashim sedang diboikot oleh kaum Quraisy di Al-Shib Mekah. Di samping kecerdasannya, sahabat yang baru berusia 13 tahun kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ini juga terkenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Selain itu, tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur Basrah pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib ini juga terkenal sebagai ilmuwan yang berwawasan luas dan bapak ahli tafsir Al-Quran. Karena dia adalah seorang sahabat yang kali pertama menyusun tafsir Al-Quran,
kegiatannya tidak terbatas di bidang ilmu dan kemasyarakatan saja. Dia juga mengikuti ekspedisi militer ke Mesir, Georgia, dan Tabaristan. Demikian halnya dia juga ikut dalam ekspedisi militer ke Konstantinopel di bawah komando Yazid bin Abu Sufyan dan Abdullah bin Umar pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Masukan para pakar itu ternyata benar. Sahabat yang ketika Utsman bin Affan menjelang berpulang ditunjuk sebagai pemimpin ibadah haji tahun itu, kuasa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kaisar Heraklius. Dalam surat yang dibawa utusan itu, Abdullah bin Al-Abbas antara lain menulis sebagai berikut. Ucapan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat dan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena itu, tiada suatu amal perbuatan akan diterima selain dengan landasan kalimat dan ucapan itu. Itulah kalimat dan ucapan yang menyelamatkan. Yang kedua adalah kalimat dan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Kalimat dan ucapan itu adalah cara salat seluruh makhluk di semesta alam. Yang ketiga adalah kalimat dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang keempat adalah ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kalimat dan ucapan pembuka semua salat, sujud, ruku. Dan yang kelima adalah ucapan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan selain dengan daya dan kekuatan Allah. Sedangkan hamba yang paling mulia adalah Adam. Dia diciptakan dengan tangannya dan dia mengajarkan Nabi itu nama semua hal. Perempuan yang paling mulia adalah Bunda Maryam, perempuan paling suci. 4 hal yang terdapat di dalamnya ruh tetapi tidak bersemayam di dalam rahim adalah Nabi Adam, Hawa, tongkat Nabi Musa, dan domba kurban Nabi Ibrahim. Kubur yang membawa penghuninya adalah perut ikan paus yang di dalamnya terdapat Nabi Yunus. Betapa gembira Muawiyah bin Abu Sufyan menerima jawaban yang sangat memuaskan itu dari Abdullah bin Al-Abbas. Dari kejadian itu sendiri, dia segera menyadari tentang perlunya masukan para pakar dalam memecahkan berbagai persoalan. Segera pula, dia pun mengirim utusan ke Konstantinopel untuk membawa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kaisar Heraklius.